مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Silahkan, kita mau baca buku atau tanya jawab? Tanya jawab saja. Ini juga Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian keuntungannya Pak, kalau orang tua memberikan modal untuk membeli kurma, tapi anaknya yang menjualkannya sementara bulan Ramadan saja. Allahu barik fiik. Bila orang tua memberikan modal, kemudian dia meminta anaknya untuk mengembangkannya dalam bentuk jual beli kurma selama Ramadan, ya, dari awal ditentukan keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, umpamanya 50-50, dan keuntungan itu ada setelah modal kembali, bukan dari setiap per kilo kurma. Umpamanya sering salah memahami akad mudharabah ini kaum muslimin, mereka mengatakan mereka membuat dengan cara umpamanya per kilo kurma adalah 10 real atau sekitar 35.000 atau 40.000. Dia mengatakan, saya yang punya modal, berapa perkiraan kamu jual? Kita jual perkiraan 50, berarti untung 10. Saya dapat 5.000, kamu nak yang membeli dan yang menjual dapat 5.000 rupiah. Setiap terjual sekilo, si anak langsung ambil 5.000, orang tua ambil 5.000. Ya, maka ini salah dalam bagi hasil. Karena sekarang belum ada keuntungan, karena modal belum kembali. Anggap modal umpamanya 100 juta rupiah, yang terjual baru 10 kilo, berarti untung 100.000 berapa? 100.000 rupiah. Lalu mereka bagi untuk si anak 50.000, si ibu 50.000. Tidak, modal yang 100 juta belum kembali, maka ini semuanya adalah modal sampai 100 juta kembali. Setelah kembali 100 juta, barulah ada untung yang dibagi. Maka biarkan terus si anak menjual, beli, jual, beli, jual, beli sampai berakhir Ramadan. Ya, setelah akhir Ramadan, sekarang ingin tutup dagang kurma tadi. Tentu sebagian berbentuk uang, sebagian berbentuk barang, dan ada sebagian mungkin berbentuk jasa. Apa yang berbentuk jasa? Yaitu mungkin sewa kontrakan ruko masih ada sampai umpamanya bulan haji, berarti ada. Maka dinilai semuanya. Ada uang umpamanya 110 juta, ada berbentuk kurma senilai seberat 50 kilo. Ya, berarti keuntungannya adalah 10 juta ditambah 50 kilo kurma. Yang kurma tadi tentu masih berbentuk kurma, belum bisa dibagi. Kalau orang tua ingin ngambil sebahagian, karena untungnya dibagi dua, ambil 5 juta, ambil kurma 25. Anak ambil
5 juta ambil kurma 25 kilo, masing-masing mereka mau menjualkan ke pihak lain terserah. Paham? Andai qadar Allah ternyata 10 juta tadi dihitung di akhir kerjasama tinggal lagi 90 juta, berbentuk uang tunai 50, berbentuk barang dan jasa 40, berarti kurang rugi 10 juta. Si pengelola, si anak tidak ada kewajiban mengganti 10 juta rupiah ini, karena dia selama sebulan lebih mengelola jual beli kurma tadi, dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak boleh memakan gaji dari melakukan pembelian dan penjualan kurma tadi. Jelas sudah? Jelas atau belum? Ya, yang lain? Atau bagi yang bertanya jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas yang tadi, yang mengenai kurma bagi hasil tadi? Jelas? Ya, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang pajak. Saya termasuk yang taat pajak karena saya pernah kena karena saya pernah kena Sanksi. karena kena periksa pendapatan 5 tahun ke belakang, sehingga harus bayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Sampai saat ini saya bayar pajak dengan membayar pasal-pasal yang berlapis, PPh 2 garis miring strip 23 strip 25 29 dan PPN. Sebelumnya sangat berat, sehingga kalau bayar ada rasa kurang ikhlas dan miris hati, karena saya wira swasta yang bekerja dengan tenaga sendiri dan karyawan saya wira swasta atau bidang jasa. Bagaimana menurut Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Mohon saran, terima kasih. Hukum apa yang ditanyakannya? Pembayar pajak tadi Ustadz dengan mana? Dengan pasal yang berlapis. Ya, ini jadi membesar. Enggak paham saya pertanyaannya apa. Jadi beliau penanya ini beras swasta Pak Ustaz. Beliau ini membayar pajak yang berlapis. Disuruh bayar pajak berlapis. Ya. Dibayar dia. Ya, tapi beliau ini kurang ikhlas. Karena memberatkan beliau. Enggak ada orang yang ikhlas hartanya diambil. Ya, dia bekerja harus dipotong hartanya sekian. Tidak ada orang yang ikhlas. Tetapi kalau Anda tidak bayar pajak, usaha Anda tidak bisa berjalan. Anda akan dianggap sebagai orang yang melanggar aturan dan dimasukkan ke penjara dan segala macam. Untuk menghindari kezaliman yang lebih besar pada diri Anda, maka bayarkan pajak. Ya, bukan Anda taat pajak, tetapi untuk menghindarkan kezaliman yang lebih besar. Maka boleh Anda membayar pajak sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Tapi kalau Anda bisa mengecilkan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang melalui konsultan pajak, alhamdulillah. Datangi konsultan pajak, saat bisa mengecilkan pajak yang Anda bayar dengan cara yang legal. Itu bagus.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya seorang pedagang. Kadang-kadang ada teman minta nitip cariin barang yang bukan saya jual. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena setiap barang yang dibeli itu saya lebihin harganya. Orang yang nitip itu tahu, karena yang minta cariin barang ini sering dan berbagai macam. Kata yang nitip dianggap uang jalan lah buat saya. Tapi bagaimana hukumnya Ustaz dengan ini, apakah riba? Dia orang yang nitip tadi pakai uang mereka atau pakai uang yang membeliin? Jawab. Pakai uang yang nitip saat. Ada dua kemungkinan. Mungkin pakai uang yang menitip. Nih uang 5 juta, belikan saya barang ini. Kau kan mau ke Singapura atau mau ke Inggris atau mau kemana? Ini uang bawa. Kalau ini boleh dia terima fee dan lain-lain. Jelas itu? Ya, bilang ke dia 5 juta ini baru buat barang. Belum lagi fee, lelahnya saya mondar-mandir cari-cari yang bagus untuk kamu. Berapa fee-nya? 1 juta dah seluruhnya. Boleh, halal. Jelas? Karena di sini nitip beliin. Anda minta fee, boleh. Halal bagi yang menerima, halal bagi yang berikan. Tapi kalau bentuknya Anda sudah sampai di Singapura, baru beritahu teman-teman, saya yang mau nitip enggak? Kata mereka, iya. Pakai uang kamu dulu aja ya, repot transfer antar negara. Ya udah pakai uang saya aja. Berarti di sini ada akad pinjam meminjam. Anda bukan membelikan saja untuk orang, tapi meminjamkan uang untuk orang untuk membeli barang itu. Jelas? Ketika ada pinjam meminjam uang, tidak boleh ada pertambahan. Namanya riba. Anda pinjamkan untuk si A 5 juta beli handphone, si B 10 juta umpamanya beli laptop yang model seperti ini, ya. Berarti pinjam 5 juta, uang bayar 5 juta lagi. Pinjam 10 juta, bayar 10 juta lagi. Tanpa ada pertambahan. Setelah dia bayar uangnya, dia ingin menambahkan, silahkan. Tapi bukan dia minta dari awal. Jelas? Kalau tidak jadi riba dia. Karena Anda pinjamkan 5 juta, kalau Anda minta fee, dia bayar berapa jadinya? 6 juta. Ya, Anda pinjamkan 10 juta, dia bayar menjadi 11 juta. Riba atau tidak? Pinjam 10 bayar 11? Iya, riba. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya nukil di buku Harta Haram Kontemporer, perkataan ijma' para ulama dijelaskan oleh Ibn Rushdi Al-Hafid, seorang ulama dalam mazhab Maliki, dalam bukunya Al-Muqaddimat wal Mumahidat. Bila seorang mengatakan belikan untukku, ishtari li syai', belikan untukku barang ini dan pakai uangmu, maka ini adalah riba namanya. Jelas? Tapi kalau beli untukmu, ya, andai dia nanti jadi beli, nggak jadi beli, nggak ada masalah. Dia memang beli untuk dirinya sendiri, si orang di Singapura tadi. Dia udah berencana kalau temannya terlambat datang pun ada yang mau beli duluan, dia jual. Ini boleh. Ini memang dia jualan namanya. Kalau tadi bukan jualan, nitip beli, pinjam uang. Beda akadnya ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Katakan kepada yang di Singapura tadi, saya mau beli iPhone X umpamanya, ya. Tapi mungkin jadi, mungkin tidak. Ya udah, nggak ada masalah kata dia. Saya juga akan belikan, tapi mungkin jadi saya jual untuk kamu, mungkin juga tidak. Dia beli pakai uang dia. Dia beli umpamanya dengan harga 10 juta di sana. Di sini dijual dia 12 juta, boleh. Kalau ini betul jual beli, bukan titip beli. Bisa dibedakan akadnya?
Ya. Misalnya akadnya murabahah itu bagaimana Ustaz? Jadi yang pembelinya itu menitipkan barangnya, nanti si pembeli itu menitipkan barangnya kepada si penjual, lalu penjual akan mencari barangnya. Setelah penjual dapat barangnya, lalu terjadilah akad murabahah. Pakai uang siapa murabahah? Uang si penjual. Yang orang di Singapura tadi. Iya, misalnya. Itu kan boleh tadi, boleh atau tidak tadi? Boleh atau tidak tadi? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Kalau pakai uang dia boleh dapat keuntungan. Oh, iya. Kalau nggak boleh itu pakai uang, maaf, pakai uang Anda umpamanya, Anda yang di Singapura, ya, pakai uang Anda untuk beli barang tadi. Nanti Anda sampai Indonesia, saya yang pesan nggak jadi beli, boleh apa tidak? Boleh. Kalau boleh, berarti Anda pedagang. Anda bukan beli untuk saya, tapi beli untuk diri sendiri namanya. Bisa dibedakan? Bisa nggak dibedakan? Anda sampai di Jakarta, Ustaz, saya udah beli nih Ustaz. Alhamdulillah, sebelum Anda beritahukan baru tadi pagi ini, teman saya menghadiahkan iPhone XXX. Udah keluar? Belum, mungkin pas hari saya itu keluar dia. Tentu saya nggak mau lagi yang X, ya atau tidak? Udah jualannya ke orang lain. Kalau antum, udah nggak apa-apa Ustaz, memang saya niat bukan untuk antum saja, boleh. Karena saya bukan nitip beli. Atau sebelum saya datangnya, antum datang pagi, lalu ada teman datang ke antum, Anda bilang saya butuh handphone X, kata dia. Yaudah, saya ada ini, berapa harganya? Di sana saya beli 10 juta, saya jual kamu 12,5 aja. Oh ya bagus, di sini harganya 15, kata dia umpamanya. Ya udah, ada jual 12,5. Ketika saya datang, Anda bilang, "Afwan Ustaz, Anda terlambat dan memang saya jualan bukan untuk pesan buat Ustaz." Kalau yang bentuk pertama tadi nggak bisa antum jual ke siapapun juga. Paham? Bisa dibedakan. Itu yang unsur ribanya. Kalau memang untuk jualan boleh. Baik. Bismillah. Ustaz, teman saya anak satu masih sekolah, tidak punya penghasilan kebutuhan sehari-harinya. Ia mengandalkan kontrakan rumah yang minim. Teman saya ini punya uang riba. Bolehkah teman saya pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anaknya sekolah? Boleh. Karena uang riba itu boleh untuk fakir miskin. Ijma' para ulama dalam hal ini. Fadhol, silakan Ai. Ustaz, jika biaya listrik sebuah keluarga ditanggung oleh anak sulung yang hasil bekerjanya berasal dari bank, bagaimana anggota keluarga yang lain yang di dalam memanfaatkan listrik di rumah tersebut? Apakah termasuk juga dalam kategori memakai harta juga? Bagaimana hukumnya tinggal bersama keluarga pemakan harta haram dan penentang sunnah? Saya takut sholat saya tidak diterima. Allah barik fiik. Memang ada asal dari Ibn Abbas, la yaqbalullah salata mri'in fi jawfi haram. Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam rongga perutnya ada yang haram. Rongga perut ini jangan Anda katakan itu kan perut Ustaz, kalau ini kan listrik nggak masuk perut. Sentrum nanti perut. Maksudnya apapun harta yang dapatkan dengan yang haram. Kalau umpamanya anggota keluarga yang lain tidak ada yang mampu, bagi mereka halal harta riba tadi.
Tapi bila ada yang mampu, katakan kepada yang punya uang hasil riba tadi, biar saya menanggung kebutuhan bersama, listrik, PDAM, IPL dan lain-lain, saya yang menanggung agar mendapatkan yang halal. Kemudian juga bahkan kalau perlu biaya harian, makan, beras, minum, lauk pauk, biar saya yang nanggung, biar semua keluarga Anda mendapatkan yang halal. Iya atau tidak? Begitu. Tapi kalau Anda pun tidak mampu, ya apa boleh buat. Harta yang haram tadi halal bagi fakir miskin. Bagaimana hukumnya uang belanja untuk istri dari gaji suami yang bekerja riba? Sama jawabannya dengan yang tadi. Kalau istri punya harta, walaupun istri tidak bekerja, tapi ada hibah dari orang tua, mungkin berbentuk tanah, mungkin berbentuk aset dan lain-lainnya, jual itu aset untuk biaya hidup dia. Dan sambil menasihati suami, katakan kepada suami, Mas, udahlah, kau berhenti saja. Lalu dia bilang, kita hidup pakai apa? Ini saya uang punya 1 M, cukup hidup kita 10 tahun ke depan. Semoga sampai uang ini habis, ya Allah berikan rezeki kita yang halal. Kalau dia mengatakan, saya nggak mau merendahkan diri, nggak mau bikin kamu sibuk, saya kan nggak sibuk. Cuman bapak ngasih tanah, saya jual harganya 1 M, dapat uang, kan nggak sibuk saya. Ya, kalau dia masih keberatan juga, ya udah. Kalau gitu kita masih tetap sebuah suami istri, tapi saya tidak akan makan uang Mas. Untuk saya dan anak-anak, insya Allah uang saya ini cukup semuanya sampai Allah berikan kepada kami yang halal. Itu kalau istri punya yang halal. Kalau istri tidak punya pendapatan, tidak punya aset, kan saya katakan tadi, untuk fakir miskin boleh, maka status istri dan anak-anak adalah fakir miskin sampai anak-anak tadi dewasa dan mereka mampu mencari harta yang halal. Terus, Pak Ustadz, uang riba asuransi bolehkah diberikan kepada fakir miskin, misalnya kepada saudara, tetangga, teman yang sangat memerlukan untuk membayarkan utang temannya? Riba asuransi maksudnya apa? Yang Anda terima pokok uangnya, preminya, atau berlebih? Yang bertanya, kalau dapat lebih besar, sebesar premi Anda halal. Umpamanya bayar premi selama ini sekitar sudah sampai 100 juta. Lalu ketika diklaim dapat uang 200 juta, yang 100-nya uang Anda kan halal, tapi yang 100 tambahannya itu yang tidak halal, itu yang Anda berikan kepada fakir miskin. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Iya Ibu. 5 tahun yang lalu saya masih memakai kartu kredit ya, dari salah satu bank BUMN. Terus saya ditawari semacam asuransi kesehatan, rawat jalan dan rawat inap dengan besaran di bawah 500.000. Tapi kalau saya tidak pakai asuransi tersebut, maka dalam 5 tahun ke depan uang saya kembali untung. Jadi karena saya pikir waktu itu uang saya, Ibu tadi kartu kredit diberikan asuransi, berarti kan nggak ada uang Ibu kan ya? Ya, jadi didebit dari kartu kredit saya setiap bulan. Misalnya 300.000. Berarti Ibu bayar premi. Bayar premi sebesar itu.
perjanjiannya kalau 5 tahun tidak ada klaim dari saya, maka akan dikembalikan uang selama 5 tahun itu utuh tanpa potongan. Kalau tanpa potongan saya tidak tahu ya. Ya, kali ini aja umpamanya tadi 300 dikali 60 kan ya? Ya. Berarti 180 juta. Yang akan Ibu terima nanti berapa? Kebetulan kemarin sudah selesai, terus saya minta uang karena saya tidak pernah klaim, saya minta uangnya. Ternyata ada potongan dari mereka, katanya untuk biaya administrasi dan sebagainya. Berapa Ibu terima? Kurang dari 180? Iya, saya terima kurang dari itu. Kurang? Nggak sampai 180 juta Ustaz, jadi 300.000 dikali Kan 5 tahun 60 kan? iya 5 tahun. 3 kali 60 berapa? Ya pokoknya saya terima sebesar, harusnya sih 22 sekian ya, karena ada kelebihan bulan. 18 juta? Ya saya terima hanya Ke 20 juta. 20 juta berarti berlebih? Ya enggak, pokoknya Enggak sebentar, dia 60 bulan kali 300.000, 18 juta kan ya? ya. Iya, Ibu terima berapa? Waktu itu 300 lebih Pak Ustadz, nominalnya saya lupa ya, pokoknya kalau saya hitung itu sekitar 21 juta sekian, dan saya terima hanya 20 juta. Kurang berarti? Iya kurang. Mereka bilang itu untuk administrasi. Iya, tapi dipotong dari kartu kredit. Enggak, kartu kreditnya kan sudah saya putus. Maksudnya saya sudah tutup. Oh ya udah. Jadi saya nggak mau lagi diperpanjang gitu. Saya Ya. minta uang cashnya. Iya. Nah kebetulan itu termasuk riba nggak ya? Maksudnya? Uang Anda malah berkurang. Iya sih, uang saya malah berkurang memang. Berkurang ya nggak ada ribanya. Riba itu artinya bertambah, Ibu. Begitu. Kalau berkurang tidak riba, cuman akadnya dari awal ia haram karena mengandung akad Iya. riba, mungkin berdapat berlebih. Iya. Karena itu dia riba. Iya, Tetapi tidak terjadi uang Anda bertambah, malah yang terjadi uang berkurang. Maka terima semua uang itu uang Anda, malah telah berkurang dari yang seharusnya. Boleh itu. Boleh ya Pak Ustaz? Ya, uangnya boleh diterima ya, tapi jangan buat lagi akadnya. Oh ya, waktu itu maaf saya belum tahu gitu. Jadi Yeah. karena saya pikir ini menguntungkan buat saya, jadi saya mau. Tapi tidak ada klaim sama sekali sih. Yeah. Alhamdulillah gitu, tidak ada. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau di kantor sudah diberikan asuransi dari perusahaan? Apakah tidak masalah dimanfaatkan asuransi kesehatan dari kantor tersebut? Jazakallahu khair Ustaz. Kalau gratis, potong gaji atau gratis? Kalau dipotong gaji berarti sebesar gaji Anda masih boleh. Kalau umpamanya klaim yang lebih besar daripada gaji Anda dan Anda mampu bayar, ya, maka selisihnya sedekahkan ke fakir miskin. Tapi ketika itu Anda tidak mampu bayar, maka tidak ada konsekuensi hukum juga. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Tapi kalau tidak dipotong dari gaji Anda, murni hadiah dari perusahaan boleh. Karena Anda tidak melakukan akadnya, hanya mendapatkan manfaatnya saja boleh. Terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mertua saya menjalankan bisnis barbershop di mana ada servis privat. Servis ini dikerjakan oleh para pekerja wanita, di mana servis tersebut memijat kepala atau kerimbat dan pundak pelanggan pria. Apakah hal ini haram? Iyalah. Anda mau suami Anda dipijat orang lain? Kepalanya dikerimbat, badannya dipijat, tentu nggak mau kan ya? Begitu juga orang tidak mau suaminya Anda pijat atau karyawan Anda yang pijat. Haram itu hukumnya. Kata Rasulullah SAW bahwa seseorang muslim atau muslimah ditusuk dengan jarum yang panas lebih baik daripada dia menyentuh laki-laki atau perempuan yang tidak halal baginya.
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya untuk orang yang bekerja di perusahaan yang menulis di brosur penjualannya harga belum termasuk PPN 10% dan orang tersebut bertugas sebagai marketing atau penjual yang menentukan harga penjualan produk menggunakan PPN atau tidak? Allah barik fiik, gak ada masalah, boleh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak menanyakan tentang zakat, Ustaz? Silahkan Ibu. Apabila ini Ustaz, ada orang perempuan punya perhiasan emas, tetapi berbeda karat gitu. Misalnya yang 24 karat hanya 40 gram, sedangkan yang 22 karat 50 gram. Apakah itu sudah kena zakat? Walaupun jumlahnya memang 90, tapi itu kan berbeda karat, apakah sudah kena zakat? Dan bagaimana cara memberi harganya, Ustaz? Kalau memang kena. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Perhiasannya dipakai Ibu? Ya, yang dipakai, Ustaz. Kalau dipakai tidak ada zakatnya. Kalau pernah dengar harus setiap tahun bagaimana, Ustaz? Itu emas yang ada, yang dinar, dirham, itu mata uang di masa dahulu, bukan perhiasan. Tapi kalau Anda mau mengeluarkan juga tidak ada masalah. Tapi wajib tidak, karena rumah harganya lebih dari harga emas tadi, triliunan harga, miliaran harga rumah. Ada zakatnya? Tidak ada, karena dia dipakai. Begitu juga dengan perhiasan yang dipakai. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Ada yang mau tanya langsung? Ada, Ustaz. Sebentar Ibu, yang ikhwan katanya. Habis ini Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya sistem 8 point system dari produk yang ionizer air. Apa ini? Sistem Iya. Itu kan sistemnya tidak kerucut. Ya, yang seperti Ustaz saya jelaskan untuk iTrend itu kan kerucut gitu ya. Jadi menzolimi orang-orang yang di bawah. Nah, kalau yang ini sistemnya menyamping. Kayak untuk Kanjen Water ini. Kanjen Water ini menzolimi semua orang. Karena yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa dia bukan air kesehatan. Ya atau tidak? Iya. Berarti yang dizoliminya bukan kerucut gak kerucutnya. Semua orang dizoliminya. Karena harganya mahal dengan declare dengan pernyataan bahwa air kesehatan, sedangkan pihak berwenang dalam bagian kesehatan menyatakan dia bukan air kesehatan. Terzolimi nggak pembelinya? Terzolimi, udah jangan jual itu lagi. Jual mesinnya ke yang penjualnya, ke antum dulu, ke pabriknya. Waktu itu sempat tanya kayak gitu ke dokternya, kan kebetulan yang menawarin saya kan dokter Ustaz. Iya. Terus dokter itu bilang, iya ini memang di Indonesia dibilangnya bukan air kesehatan, tapi di luar negeri, di luar selain Indonesia ini air kesehatan. Ya udah, bawa ke negeri sana, jual di sana, di sini jangan. Karena yang berwenang di Indonesia sudah menyatakan dia bukan air kesehatan. Jelas? Jadi sistemnya pun juga udah nggak boleh. Kalau air barangnya yang dijual objeknya adalah zalim, ya, kalau dijual dengan sama dengan harga air yang lain gak ada masalah. Per galon air lain berapa? 10 ribuan kan ya? Ya, kalau dia per galon berapa ribu? Itu rata-rata pada inisiatif sendiri yang 50 ribu. 50 ribu, taib. Kalau dijualnya 10 ribu boleh, silakan. Tapi ya berarti harganya harga air biasa, tetapi dia naikin harganya dengan iming-iming air kesehatan, ini yang tidak boleh di Indonesia. Jelas? Allah barik. Silakan Ibu yang langsung tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik Ibu. Ya. Kalau memang emas itu untuk disimpan tidak dipakai karena sebagai pengganti dari uang tunai pada suatu saat
dijual itu kalau sudah sampai tidak pernah dipakai sama sekali. dan karena dalam bentuk emas batangan Ustaz. Emas batangan itu memang iya, itu Ya. kena zakat. Ya, pertanyaan saya Bukan perhiasan namanya dia, Iya. karena nggak pernah orang kemana-mana bawa emas batangan di lehernya, pertanyaan apalagi di telinga. Ya. Terus pertanyaannya, Pertanyaan saya Ustaz, itu waktu saya mau membayarkan zakatnya itu memakai harga pasar saat haulnya atau saat beli Ustaz? ketika jatuh zakatnya, ya, emas itu digabung dengan rupiah juga. Pada saat jatuh tempo zakatnya, emas batangan ibu berapa gram? Masya Allah, tabarakallah, lebih nisab ini, ya. Pada hari itu ibu kali 2,5%, berarti 1000 dikali 2,5%, 25 gram. Ibu keluarkan 25 gram, bisa dipotek dari yang, kalau ada nggak yang batangan 25? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu boleh keluarkan beli emas, ya, batangan yang 25, minta dia kan yang 10 kan 5 ada kan ya, beli 5 batang, 5 emas itu berikan kepada fakir miskin. Tapi bagaimana menghitungnya? Fakir miskin ini 5? Kebanyakan Ustaz, satu orang fakir miskin 5 gram. Enggak juga. Kalau emang kebutuhannya lebih dari 5 gram. Karena menghitung fakir miskin berhak terima uang berapa, Anda tanyakan ke dia baik-baik berapa kebutuhan hariannya. Dibilang umpamanya anaknya makan, minum, kontrakan, kemudian sekolah dan segala macam, yaitu semuanya bersifat harus dipenuhi doruri, ya. Dia mengatakan per hari sekitar 50.000. 50.000 kali sebulan berarti berapa juta? 1,5 juta. Memasukkan suaminya dan dia itu cuman sekitar 1 juta sebulan, kekurangannya 500. 500.000 yang berhak cuman dia dapatkan dari zakat Anda. Kalau 500.000 berarti 1 gram kan ya, bukan 5 gram. Maka itu boleh Anda kasih ke dia 500.000. Maka kalau tidak ada pecahan, uangkan lebih baik. Rupiahkan, beli dia, kasih dia rupiah 500.000. Temui lagi yang C, kekurangannya kebutuhan per bulannya, umpamanya dia bilang ada yang sakit anak saya bulan kemarin, itu perkiraan kebutuhan kami ke depan sekitar 5 juta per bulan. Pendapatan suami cuma sekitar 3 juta per bulan. Berarti kekurangannya adalah 2 juta dikali 12. Maaf ya, tadi 500 juga dikali 12. Dikali 12 menjadi 24 juta. 24 juta berapa batang ini? 40 gram. Ya, boleh Anda kasih ke dia 40 gram untuk memenuhi kebutuhan dia tadi, kekurangan selisih antara hartanya yang ada dengan kekurangannya. Begitu cara memberikan, menyalurkan harta zakat. Baik. Kenapa Ibu? Maksudnya penyalurannya nggak langsung ke yang bersangkutan, tapi lewat lembaga. Lewat siapa? Yayasan atau lazis atau semacam itu. Sampai nanti emas Ibu. Wallahu alam. Daripada wallahu alam, kalau lebih baik Anda yakin sampai sendiri, ya atau tidak? Dan berbeda kalau Anda berikan ke lazis dengan kalau langsung umpamanya ada tetangga Anda atau kerabat Anda, langsung Anda berikan, maka cara pandang dia kepada Anda dan keluarga Anda pasti berbeda. Oh Masya Allah, kita dapat zakat dari dia kan ya.
Tapi kalau mau lazis yang laznas atau segala macam yang menyerahkan ke keluarga Anda, ya, nanti tetangga Anda bilang itu si ibu itu kayaknya emasnya banyak deh, saya lihat di lehernya aja ada sekitar 100 gram, nggak tahu yang di kakinya, nggak tahu yang di pinggang. Tapi kayaknya kok pelit ya, nggak pernah berzakat. Padahal Anda sudah berzakat, kan nggak perlu juga Anda pamer-pamer ke orang. Oh, saya udah dapat zakat lazis, kan nggak perlu kan ya. Maka timbul suuzon kepada Anda, iya atau tidak? Maka lebih baik langsung. Apalagi di zaman sekarang, orang amanah susah mencari orang amanah. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan kepada orang yang pernah mendatangi lembaga-lembaga zakat itu, apakah ada yang dapat? Ada atau tidak, Ibu? Tidak tahu kan Anda kan ya? Yang Anda saya tahu, kalau tidak ada koneksi di dalam, ya susah Anda untuk mendapatkan hak Anda sebagai mustahik. Ada beberapa kasus beberapa waktu yang lalu di Jakarta Selatan, dia nelfon ke saya karena dia mengatakan, Ustadz, selama ini alhamdulillah saya ada rezeki, ada seorang wanita non muslim, dia masih Islam dan dia tinggal di dekat rel, susah biaya hidupnya dan anak-anaknya pun selama sebelumnya sekolah di sekolah Kristen. Akhirnya dengan kemampuan saya terbatas, saya bantu biaya hidupnya dan saya keluarkan anaknya dari sekolah Kristen ke sekolah-sekolah Islam. Ya. Tapi sekarang saya mau berangkat S3 ke luar negeri, Ustaz. Kemungkinan saya tidak bisa lagi membantu dia. Ada nggak kira-kira yang bisa membantu dia? Anak katakan, datanglah ke lembaga zakat yang nasional tadi. Dia bilang, saya sudah datang ke salah satu lembaga zakat nasional, Ustaz. Tidak pernah dapat 1 sen pun. Ya. Terus saya katakan, sebentar kalau gitu saya hubungi teman-teman, ada membuat yayasan Solidaritas Insan Peduli di bawah Yayasan Cahaya Sunnah Cilengsi. Nanti saya memberikan nomor telepon Anda kepada dia. Lalu beberapa waktu kemudian dia telepon saya, alhamdulillah Ustaz, sudah datang pihak lembaga itu dan sudah membantu ibu itu sudah dibayarkan sewa kontrakan rumahnya dan anak-anaknya dan terbantu. Saya tenang, Ustaz, kata dia. Ya, saya kira kasus seperti ini bukan 1-2 kali. Datang ke lembaga zakat yang nasional tadi, ya, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tidak mendapatkan hak orang yang berhak, ya. Maka wallahu ta'ala alam, tidak suuzon dengan lembaga-lembaga kaum muslimin, tetapi itu kenyataan, ya. Maka sebaiknya Anda salurkan sendiri lebih baik. Kalau Anda salurkan sendiri kan Anda tahu kepada siapa yang berhak menerimanya, bukan sekadar simpan uang Anda. Kenapa, Rio? Walaupun apa? Berapa? Nominal zakat ente berapa? Umpamanya 100.000 zakat apa? Zakat mal 100.000 dari mana datangnya? Bukankah minimal nisab harta zakat itu berapa? 50 juta kali 2,5%, berapa berarti? 1 juta 250.000. Antum 100.000 zakat apa? Siapa yang nyuruh berikan ke per orang, seluruh orang kampung? Kan saya katakan tadi, cek orang yang terdekat dari Anda, tetanggakah, kerabatkah, atau siapa. Datangi dia, tanyakan kepada dia berapa kekurangan per bulannya dia, kali per tahun. Paham? Kalau uang Anda tadi yang terkena zakat 50 juta, keluar 1.200.000, kekurangnya 3 juta. Nih, saya tidak bisa menutup seluruhnya, tapi hanya ini yang bisa saya berikan zakat mal saya. Selesai.
dia masih boleh terima zakat 3.750.000 lagi. Datang beliau lagi, zakat 3 juta masih boleh dia terima. Datang fulan masih zakat 1 juta, tidak halal bagi dia kecuali 75.000. Paham? Paham atau tidak? Tetap Anda kasih juga, Anda tidak sah zakatnya. Yang 75.000 halal sah zakat Anda, yang 925.000 tidak sah zakat Anda, karena Anda berikan kepada orang yang mampu. Jelas ini? Bukan sembarangan masih zakat itu, dan bukan angkanya bukan sembarangan juga. 100.000 zakat apa? Jelas, Aryo? Kemudian Anda punya 5 juta yang mau dizakatin, jangan panggil semua orang kampung, ya nggak cukup uang Anda. Yang terdekat pintunya dari pintu rumah Anda, atau ada hubungan kerabat dengan Anda dan hidupnya susah, tanyakan berapa kekurangannya. Karena menurut Anda susah, ternyata anaknya mungkin kiriman transferan dari Malaysia, dari mana-mana, cukup untuk biaya hidupnya. Cuman nggak ngomong aja ke Anda. Ketika itu kalau Anda kasih zakat tanpa tanya-tanya, ternyata cukup biaya hidupnya, zakat Anda batal. Nanti di akhirat dianggap Anda belum bayar zakat. Kan sudah saya katakan, bukan tanya-tanya dulu, diverifikasi dulu. Kira-kira mau nggak dia diverifikasi? Saya kira nggak ada yang nolak. Pak, saya ada zakat 10 juta. Mungkin Bapak berhak, mungkin tidak. Boleh saya tanya-tanya dulu gitu. Udah. Baik. Berarti kalau seandainya zakat kita misal ada 20 juta atau 50 juta lah, terus kita kirim ke kampung gitu, Ustaz. Nah, terus wakil kita di kampung membagikan misalnya 500 itu salah atau tidak? Salah besar. 500 ada yang dapat 500 itu selama ini biaya hidupnya cukup dari hasil bekerja dia. Tidak pernah dia mengeluhkan. Anda kasih dia berarti kurang zakat Anda 500.000. Berarti zakat Anda baru 4.900.000. Maaf, 500.000 berarti 4.500.000. Kita kasihnya banyak gitu, Ustaz. Hah? Misalnya ada kalau 500.000 lebih kurang kan 100 kepala keluarga kita berikan. Sebentar, zakat Anda 5 juta. Maaf, 50 juta. 50 juta per keluarga 5 juta. Enggak, jadi kita kirim misalnya ke kampung, lalu orang waktu kita di sana memberikan per kepala itu 500.000 gitu. 500.000 berarti berapa yang dapat? Ada 100 kepala keluarga. 100 kepala keluarga. Apakah semuanya berhak? Kalau tidak berhak, ulang lagi zakat Anda. Coba tanyakan kepada dia, lihat orang kampung itu menurut Anda cukup biaya hidupnya, biaya hidup pokoknya cukup, makan, minum, apalagi biaya pokok sekarang untuk sekolah anak, ya cukup, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minjam sana sini untuk biaya hidup pokok tadi. Ya, tanyakan berapa orang yang orang itu kemarin kamu kasih nggak? Oh iya, ya itu saya kasih, semuanya saya kasih rata, kata dia. Ya udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ulang lagi zakat Anda yang 10 tadi. Ya 50 juta zakat Anda itu bisa untuk satu keluarga saja. Kalau umpamanya kondisi dia umpamanya seperti dia anaknya 10. Jelas, dan alhamdulillah anaknya pintar-pintar. 3 di ITB, dia tinggal di kampung Sumatera Barat. 3 di ITB, ya, yang membiayai orang tuanya karena nggak ada beasiswa. Kekurangannya 2 di UI, kedokteran dua-duanya. Pintar, tapi ya orang tuanya harus jual ini jual itu segala macam, dan sudah habis sekarang aset dijual-jualin. Berapa kebutuhan per bulannya? Nah ini anggap kebutuhan per bulannya nggak kurang dari 20 juta. Pendapatannya cukup biaya makan orang tuanya saja.
Si anak ini berlima ini berharap dapat beasiswa tapi sampai sekarang belum keluar. Mungkin gak ini terjadi? Sangat mungkin. Berarti kekurangannya sekitar 30 juta per bulan. Ya, kali setahun. Berarti sekitar 360. Uang zakat Anda tadi buat satu keluarga itu pun masih kurang. Jelas? Berarti bagian seperti itu, Ustaz. Betul. Kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok berbeda dari orang ke orang. Ini kan tadi karena anaknya kuliah di tempat yang bagus. Kalau anaknya enggak kuliah dan alhamdulillah tamat SMA aja, cukup di kampung bekerja apa adanya, yang penting halal, ya, dan kurang biaya hidupnya, tentu tidak sebesar itu. Paling hanya untuk biaya hidupnya saja lagi kekurangan biaya hidupnya. Paham? Allah barik fiik. Lebih baik dibagi-bagi atau satu orang aja, Ustaz? Apakah zakat lebih baik dibagi-bagi untuk orang banyak atau satu orang? Anda, saya yakin tujuan Anda banyak-banyak itu tujuannya pamer. Si bulan zakatnya satu orang kampung dapat bagi-bagi 500 ribu per keluarga. Ya atau tidak? Bukan begitu cara memberikan zakat. Kalau yang sekampung tadi memang kekurangan biaya hidup mereka yang pokok tadi memang kurang, ya udah bagikan semuanya proporsional berdasarkan kurangannya. Umpamanya dari 100 warga kampung tadi ada yang kurangnya per tahunnya itu 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada 1 juta, ada 6 juta, proporsional. Kekurangan karena uang Anda cukup untuk semuanya. Di total kekurangannya 1M untuk 100 orang tadi. Paham? Sedangkan zakat Anda cuman 500 juta. Anda tahu zakat 500 juta? Alhamdulillah. 500 juta. Berarti masing-masing dari kekurangannya adalah 50%. Yang 6 juta dapat 3 juta. Yang kekurangannya 5 juta dapat 2 juta setengah. Yang 3 juta dapat kekurangannya 3 juta, biaya hidupnya dapat 1 juta setengah. Selainnya gimana untuknya, Ustaz? Tawakal kepada Allah, mau apa lagi? Jelas? Baik. Adil gak seperti ini? Adil atau tidak? Pasti adil. Agama Allah pasti adil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebuah aplikasi transaksi online di mana terdapat penjual dan pembeli seperti e-commerce pada umumnya. Pada aplikasi ini, aplikator memberikan cashback dari transaksi yang dilakukan. Jumlah cashback akan disesuaikan dengan jumlah transaksi, besaran transaksi. Bagaimana hukumnya? Karena nilai daya tarik dari transaksi online ini adalah cashback. Jazakallahu khair. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah bahas tentang cashback di buku Harta Haram Amwal Kontemporer. Yang ini mirip dengan apa yang dijelaskan oleh para ahli fikih dari masa-masa dahulu, muddu ajwa bidirhamin wa dirham, yaitu menjual 1 dirham dengan 1 dirham, yang satunya ada kurmanya. Paham? Ini menurut para ulama tidak boleh, karena cashback barang pakai uang kemudian satu uang. Cashbacknya sama besar dengan harga barang atau lebih kurang? Ibu yang bertanya, cashbacknya lebih besar daripada harga, daripada kan satu barang ada uang cashback, yang satu uang saja yang beli, ya, uang cashbacknya ini sama besar dengan harga barang beli yang dibelinya atau lebih kecil atau atau sama? Lebih kecil, ya. Kalau lebih kecil itu sama dengan diskon, boleh kalau lebih kecil. Berarti umpamanya dia beli barang harga
100.000 atau 1 juta, dapat cashback 10%, 100.000 kembali uang. Ya, jangan Anda merasa bangga. Itu artinya Anda beli barang 900.000. Dia ngasih diskon sebanyak 100.000 rupiah. Sama aja itu intinya. Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu seperti tadi. Kalau umpamanya sama dengan uangnya 1 juta diberikan 1 juta juga, dan satu ada barang, ini tidak boleh terjadi riba di sini karena yang satu ya ada pertambahan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang BPJS, Ustaz, bagaimana? Bagaimana kalau saya 2 bulan lalu ikut, kemudian saya ingin tidak melanjutkan, boleh nggak? Ibu tidak lanjutkan? Ya. Kenapa tidak dilanjutkan? Saya masih ragu dengan hukumnya. Kalau sudah ikut jangan dihentikan, karena langsung terkena denda bila ibu membutuhkannya. Bayar terus ya, karena 2019 semua warga negara Indonesia akan diwajibkan mengikuti BPJS ini. Dengan demikian dosanya kita tidak ada lagi karena sudah dipaksa. Ya, karena rufi'al qalam wa mastukrihu alai, diangkatkan dosa dari orang-orang yang dipaksa. Kita dipaksa. Mungkin dipaksa, Anda tidak mendapatkan pelayanan publik kalau Anda tidak ikuti BPJS tadi. Tidak akan keluar KTP Anda, SIM, STNK, kartu KK, akta kelahiran dan seluruhnya, paspor yang berhubungan dengan negara tidak akan keluar kalau tidak ikuti program ini. Nah, ketika itu kalaupun masih ada dendanya yang berdosa, mereka Anda tidak. Wallahu ta'ala alam. Allah barik fiik. Bismillah. Ustaz, uang asuransi life keluarga awalnya membayar 20 juta. Suami meninggal, istri mendapatkan 200 juta. Bolehkah uang tersebut dipakai oleh istri karena istri tidak bekerja atau diberikan ke fakir miskin? Istri tidak bekerja betul, tapi mampu atau tidak? Kalau sudah tua berarti tidak mampu bekerja. Anak-anak tidak memberikan nafkah ke dia, atau masih kecil-kecil. Dia dah tua, anak-anak masih kecil-kecil. Jangan berikan kepada fakir miskin, karena Anda juga fakir miskin. Pakai untuk biaya hidup Anda, boleh, halal insyaallah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kecuali kondisi Anda ketika itu anak-anak sudah mandiri dan mereka bisa membiayai hidup Anda, baru berikan uang tadi kepada fakir miskin, ambil sebesar preminya, selisihnya berikan kepada fakir miskin. Kemudian Anda hidup dengan anak-anak. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Ustaz, ada seorang suami sudah 20 tahun menjalani usaha berdagang. Dalam 15 tahun alhamdulillah bisa mengeluarkan zakat malnya. Tapi dalam 5 tahun terakhir karena agak lesu perdagangannya, dia tidak bisa mengeluarkan zakat mal karena habis untuk biaya rumah, anak-anak dan sebagainya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Seberapa lama dia nggak bayar zakat? 5 tahun. Taib. Membayarnya 15 tahun, berusahanya udah 20 tahun Ustaz. Yang 5 tahun ini kenapa tidak bayar zakat dia? Karena agak lesu perdagangannya. Lesu iya, tapi barang ada. Nilai barangnya itu. Oh gitu. Yang zakat itu bukan dari, kalau dagang bukan dari uang tunai saja. Beliau dagangannya, barang dagangannya apa Ibu? Aksesoris. Aksesoris. Ketika masih berbentuk aksesoris, dihitung harganya pada hari jatuh haul zakatnya. Biasanya jatuh tempo bayar zakatnya dia biasanya di bulan apa? Bulan Syawal. Syawal. Di bulan Syawal tadi dia kan namanya dagang, ada uang jelas, ada barang,
ada piutang, ada hutang, begitu kan ya? Iya. Baik. Maka di Syawal tadi yang biaya operasional tentu sudah keluar, yang untuk biaya hidup tentu sudah keluar. Sudah. Ya. Cuma sekarang yang ada berbentuk barang, ada uang cash umpamanya sekitar 5 juta. Barang dinilai per hari Syawal tadi, bukan dengan harga beli, tapi bukan dengan harga beli pada waktu barang dibeli, tapi dengan harga beli per Syawal tadi. Paham ini? Iya. Umpamanya beli dulu barang itu dengan harga semuanya sekitar 60 juta, tapi sekarang karena lesu harga barang turun. Ya, kalau hari ini dia beli yang 60 juta tadi dihitung ulang, paling harganya, apalagi menyusut karena barang lama, stok 6 bulan yang lalu, menyusut harganya. Kalau mau beli sekarang sekitar 30 juta, digabung sekarang 30 ditambah dengan 5 juta tadi 35, belum sampai nisab. Lihat uang piutang. Piutang ada nggak pihak lain yang beli dari dia dengan tempo? Ada. Kalau ada uang piutang yang lancar, biasanya fulan atau toko A, X dan segala macam, kalau dia beli biasanya pas waktunya dia bayar. Ya, kalau seperti itu dimasukin ke dalam, digabung saldonya tadi 35, berapa piutang? Ada sekitar 30. Berapa kira-kira? 10 menjadi 45. 45 sampai nisab, belum, nisab kan 60. Ada emas, ada uang tabungan yang lain, Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Kalau 40 tidak ada zakatnya, boleh dia tidak berzakat. Jelas? Allah barik fiik. Ustaz, saya ditawarkan membuka usaha dan toko elektronik dengan sistem kerjasama modal, tempat, barang, sarana mobil dan karyawan, seluruhnya dari kawan saya atau partner. Hasil keuntungan dibagi 70% pemodal, 30% pengelola. Kami tidak digaji, seluruh biaya ditanggung partner kami. Apakah boleh sistem pembagi hasil usaha seperti ini, Ustaz? Apakah kami juga harus menanggung jika terjadi kerugian? Boleh seperti ini, dan dengan syarat Anda tidak menanggung bila terjadi kerugian, kecuali kerugian itu terjadi akibat kelalaian Anda, si pengelola. Kalau rugi itu terjadi memang karena lesu atau satu dan lain hal, memang takdir Allah. Semuanya memang takdir Allah, tapi karena tidak ada kelalaian, unsur kelalaian dia, maka hukum asalnya dia tidak menanggung kerugian. Tapi kalau ada kelalaian, biasanya orang lain buka toko jam 7, dia buka toko jam 9, ya, sehingga penjualnya sedikit, ya, dan sering tidak on time, sering kosong di toko. Timbul kerugian, itu iya, dia ganti sebesar kerugian akibat kelalaiannya tadi. Bisa dipahami ini? Tapi bagi hasilnya 70-30. Boleh, 70-30 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seperti ini, seorang ibu menabung di salah satu bank syariah, setahun pertama 16 juta, kemudian setahun berikutnya tiap bulan 600.000. Nanti selama 10 tahun tiap bulan 600.000 tidak boleh diambil. Setelah 10 tahun total sekitar 88 juta boleh diambil semua duitnya. Nah, waktu setahun pertama 16 juta, si ibu ini dikasih hadiah berupa motor dari bank syariah tersebut. Kemudian motornya diberikan kepada anaknya. Nah, itu status motornya bagaimana bagi si ibu dan si anak? Motornya riba. Yang diberikan anaknya itu anaknya Dapat motor riba juga anaknya. Solusi bagaimana? Solusinya jual motor tadi, berikan kepada fakir miskin. Tapi wallahu ta'ala alam, menurut saya
tabungan selama 10 juta tadi, sangat tidak baik Anda menyimpan uang dalam waktu yang panjang. Karena kalau bertambah nominalnya riba, ya atau tidak? Tidak ada bagi hasil di pos. Iya, riba. Kalau tidak bertambah nominalnya Anda rugi. Karena 10 juta, 88 juta itu ketika 10 tahun ke depan paling nilainya 10 juta sekarang. Ya atau tidak? Inflasi ya, inflasi aja per tahun 7%. Kali 10, 70%. 88 juta tinggal berapa persen lagi harganya? Maka tidak dianjurkan seorang muslim dalam jangka waktu panjang menyimpan rupiah. Kalau mau simpan yang lindung nilainya tinggi seperti emas. Itu pun tidak dianjurkan juga, lebih baik diputar emasnya dalam bentuk usaha atau dagang. Terus kalau ibu ini tidak mempunyai penghasilan Ustaz, dia dapat kehidupan sehari-hari dari kedua anaknya yang lain. Nah, apakah ibunya bisa dikategorikan sebagai fakir miskin? Suaminya juga memberi nafkah pada ibu ini, kadang diberi, kadang tidak. Itu bagaimana? Dari anaknya cukup untuk biaya pokok hidup ibu ini? Saya rasa sih masih ada lebihnya juga sih. Iya, berarti mampu si ibunya. Belum bisa dibilang fakir miskin ya? Tidak. Allah barik fiik. Dan anaknya terus lancar memberikan kepada ibunya? Kan ada 3 anak yang dikasih motor, ini nggak ngasih. Yang kedua ini sepertinya lancar atau ganti-gantian gitu. Cukup dengan ganti-gantian untuk biaya hidup ibu itu? Menurut saya cukup, karena ibu ini bisa memberikan penanggungan 10 juta gitu untuk dapat hadiah motor. Menurut saya tanyakan yang baik ke dia. Ya iya, akhi. Siapa tahu yang 60 juta tadi lain lagi uangnya. Maka untuk mengerti seseorang nggak bisa, menurut saya tentu harus tanyakan ke dia. Antum bisa tebak beliau ini kaya atau tidak? Mungkin kaya raya. Antum bilang saya ustaz kaya, mungkin miskin. Kalau setelah antum tahu, iya atau tidak? Tidak pernah ada orang kelihatan dari mukanya dia kaya atau miskin. Anda lihat berapa banyak para pengemis di Jakarta ini, di kampungnya dia orang terkaya dia. Ya atau tidak? Di tempat Anda dia pura-pura miskin. Anda berikan sedekah kepada dia, zakat. Kalau sedekah terserah, tapi kalau zakat tidak sah zakat Anda ke dia. Karena dia orang kaya, di kampungnya punya rumah yang megah, lebih bagus daripada rumah Anda yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Akhirnya kita dapat uang kontrakan tuh, terus kita misalnya bulan Desember kita mau keluarin dalam bulan puasa, belum call-nya kenapa belum sampai call. Sebentar, ibu. Jadi kita seadanya di tabungan ada berapa, nah itu saya keluarin 2,5%. Sebentar, ibu mau berzakat kan ya? Kalau berzakat, kapan uang ibu nilainya besar, saldonya yang tinggi? Kapan umpamanya? Desember. Desember dapat dari kontrakan gitu ya. Berapa nominalnya? Maaf saya bertanya. Nominalnya itu kontrakan. Yang Desember ibu terima tadi berapa perkiraan nominalnya? Oh, kan jadi ada apa? Cara bulan-bulan itu lain-lain sudah ada. Pokoknya ada sekian. Kontrakannya bukan per tahun? Iya per tahun. Iya per tahun, semuanya berapa ibu dapat? Ya kurang lebih 200 deh. 200 juta. 200 juta ini langsung terima sehari atau beda-beda hari? Beda-beda. Baik. Ketika hari pertama ibu terima kontrakan yang pertama, itu berapa nominalnya? Ya 130 Bapak. 130, berarti ini sudah sampai nisab. Jelas? Iya, sampai nisab. Hitung tanggal hari terima pertama ini. Ini terimanya di awal apa di akhir ibu? Kan jadi warnanya agak Januari, Desember. Pertanyaan saya, ini uang terima setelah di akhir tahun kontrakan atau di awal sebelum masuk? Sebelum masuk tahun.
sebelum setahun. Sebelum setahun dia belum milik sempurna. Ya, karena kemungkinan ini belum ada zakatnya. Ibu nanti hitung lagi Desember tahun depan masih ada berapa realnya saldonya. Kalau masih ada sekitar 80 juta setelah dipakai, ya berarti tahun depan baru ngitung awal start haulnya. Zakatnya dikeluarkan tahun satu lagi, 2 kali lagi, Bu. Jadi menurut tanggalnya itu, Ustaz. Menurut tanggal. Iya. Terima. 2 tahun lagi baru keluarkan zakatnya 2,5%. Nggak bisa di bulan puasa sekalian nggak? Bisa, tapi tidak wajib. Ini bukan kewajiban, tapi kalau mau keluarin yang namanya uang sekarang pun dikeluarin bisa untuk orang yang membutuhkan. Tapi namanya belum wajib. Tapi boleh mendahulukan zakat sebelum jatuh temponya. Tapi ketika nanti umpamanya jatuh tempo ibu tidak wajib berzakat, jangan minta lagi ke fakir miskin. Umpamanya nih, ibu sudah kasih ke dia, kan harusnya ibu tahun depan berzakat kan ya? Ya. Kemudian di pertengahan bulan la qadarullah rumah kontrakan ibu kebakar. Ibu butuh biaya besar. Jangan minta ke fakir miskin, zakat itu bukan sekarang, saya harus bayar 6 bulan lagi. Enggak. Karena sudah diserah terimakan ke fakir miskin. Bagusnya Ustaz, menurut haulnya apa? Sebaiknya menurut haulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya buka usaha kredit syar'i sistem murabahah. Jadi ketika ada customer ingin beli barang, misal HP, IPX, lalu saya cari barang tersebut. Sebelum saya cari barang tersebut, saya kasih ilustrasi kalau harga barang sekian-sekian cicilannya selama 10, 12 atau 15 bulan. Lalu ketika si pembeli enggak jadi masalah dengan ilustrasi itu, baru saya beli barangnya. Di sini saya dengan customer belum ada akad, jadi customer bisa jadi atau tidak. Setelah serah terima barang, maka saya tanya jadi beli dengan pilihan cicilan berapa bulan dan terjadilah kredit barang. Apakah itu boleh? Terlambat cicilan? Kalau tidak ada denda keterlambatan, penalti terlambatan cicilan, boleh. Tapi kalau ada, bila terlambat cicilan, maka per hari keterlambatan diberikan sanksi sekian rupiah, ya, per hari. Maka di sini ada riba. Bagaimana hukumnya membeli barang sitaan dari bank atau lembaga keuangan? Karena bank mempunyai aset atau milik sendiri dari nasabahnya yang gagal bayar. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda tidak tahu apakah barang disita oleh bank itu, karena yang gagal bayar tidak mampu membayar pokok atau bunga. Andai pokok sudah dibayar dia, bunga belum dibayar, tetap disita atau tidak oleh bank? Disita oleh bank. Padahal haram bank mengambil harta ini karena orang sudah bayar pokoknya. Maka yang Anda beli adalah barang yang batil diambil dengan rampasan. Berarti Anda penadah riba namanya. Karena dia rampas barang si nasabah tersebut karena nasabah tidak membayar bunga. Ya, Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai penerima zakat tadi Ustaz, Ya. apakah memang kita wajib menanyakan kebutuhan dia sebulan seperti yang Ustaz tadi jelaskan, atau kita misalnya kita memang kenal dengan orang tersebut, kehidupan sehari-harinya memang misalnya dia suka punya hutang dan sebagainya, ya kita berikan sesuai dengan perkiraan kita ya saja gitu Ustaz, tidak usah. Jangan dengan perkiraan kita saja.
Karena orang kadang berhutang itu memang menjadi style atau gaya hidupnya, ya atau tidak? Walaupun dia kaya raya tapi semuanya berhutang. Rumah ngutang, kendaraan ngutang, ya Allah. Buat modal usaha ngutang, semuanya memang gaya hidupnya begitu, dia diajarkan dalam ilmu ekonominya. Apa boleh buat? Jelas? Belum tentu orang berhutang-hutang itu adalah miskin. Tapi coba cek dia hutang untuk apa, tanyakan. Kalau dia hutang untuk bayar sekolah anak, itu iya. Iya, misalnya itu Pun tanyakan sekolah anaknya di mana. Kalau dia bilang kalau anaknya adalah Al-Azhar, ya jangan bayarin. Anak Anda aja nggak kuat, Anda bayarin di Al-Azhar. Iya, contohnya misalnya dia supir saya begitu. Saat dia kadang suka pinjam uang untuk membayar sekolah anaknya, atau dia memang ponakan saya yang yatim yang selalu saya kirimi uang setiap bulan seperti itu, Ustaz. Kalau sudah tahu ya nggak perlu ditanya lagi, berarti Anda Jadi, tanpa bertanya pun udah tahu kalau kehidupannya. detail seperti yang Ustaz tadi ceritakan. Anda kan berarti sudah tahu detailnya dia kan ya. Tanpa bertanya ya sudah, serahkan saja. Kecuali ada perubahan terbaru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau nanya Ustaz. Iya, Ibu. Saya kerja di bank, Ustaz. Siapa? Jadi, saya kerja di bank misalnya. Misal atau emang iya? Saya udah hijrah, Ustaz. Alhamdulillah kalau hijrah, Ibu. Dan dulu kan saya kerja ya di bank. Nah, sementara gaji setiap bulan saya itu sebagian disedekahkan ke anak yatim. Saya punya beberapa gitu ya, saya jadi orang tua asuh di sana. Terus sisanya buat biaya itu. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwa makanan yang masuk ke dalam perut dari hasil riba sholatnya tidak diterima. Yang ingin saya tanyakan, apakah amalan-amalan yang lainnya seperti kita puasa, zikir, itu diterima atau tidak Ustaz? Tentu tidak, Ibu. Karena Anda puasa menahan dari yang halal. Ketika Anda berbuka, Anda makan uang riba, ada gunanya puasa lagi? Masih ada guna puasa? Yang halal tidak Anda makan. Ketika Anda makan yang riba, yang haram, masih ada guna puasa? Tidak ada guna puasa. Zakat tidak diterima zakatnya, sedekah tidak diterima sedekahnya. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Yang Anda berikan kepada anak yatim dan anak orang tua asuh dan lain-lainnya tadi, itu memang harus Anda berikan untuk melepaskan diri Anda dari uang riba. Ya, makanya bila seorang bertobat kepada Allah, apa yang dia lakukan sebelumnya bukan menjadi pahala di catatan di sisi Allah, karena Allah tidak menerima suatu amal dari suatu hal perbuatan yang haram. Tapi yang saya katakan tadi, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada fakir miskin, itu penyaluran harta haram, bukan dia sedekah. Paham ini? Ya, Allah yang barik fiik, Ibu. Allah salimukum. Semoga Allah menerima taubat kaum muslimin dan muslimat yang menyerahkan diri kepadanya. Baik. Anak beli mobil dari lembaga pembiayaan yang akadnya jual beli. Jadi ada mobil disuruh harga 150 juta, dibeli oleh lembaga pembiayaan tersebut cash 150 juta. Karena anak mau beli mobil secara kecil, maka dijual ke anak seharga 200 juta. Rencana anak akan DP 100 juta ke lembaga itu, dan yang 100 juta lagi akan anak cicil 2 tahun tanpa bunga dan tambahan lainnya. Penalti juga tidak ada. Di sini tidak disebutkan. Terus pertanyaan saya adalah, katanya apabila saat saya cicil 10 bulan terus anak ada kesulitan pembayaran, anak akan dikenakan denda oleh lembaga pembiayaan itu. ini penalti namanya, ini riba namanya. Tetapi mereka informasikan uang itu akan disalurkan untuk fasos. Iya, kenapa nggak buat dia? Emang dia udah kaya raya nggak mau uang itu? Dia bilang ini uang riba, karena itu kan berikan fakir miskin, fasos, ya atau tidak? Hah?
tetapi dia sudah berbuat riba, lalu dia bertaubat untuk fasum-fasos, ya harusnya dari awal tidak dia lakukan akad ini kalau mau bertobat, karena Allah mengatakan orang yang bertobat dari riba ketika tahu dari riba fantaha langsung berhenti. Berhenti apa artinya? Hapus itu dari akad, baru berhenti riba. Sama juga Anda buka rekening di bank riba, di awal akad ada pernyataan di sana ketika buka rekening bahwa bank akan memberikan kepada Anda bunga sekian persen. Itu apa artinya? Bank akan memberikan riba kepada Anda karena akad Anda dengan bank adalah Anda nasabah nabung meminjamkan uang kepada bank. Jelas? Lalu Anda katakan, gak apa-apa, uangnya nanti saya berikan ke fakir miskin. Selagi rekening itu masih ada bunyi klausul seperti yang tadi, dosa riba terus mengalir kepada Anda. Karena Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui tadi. Adapun uang riba yang didapatkan setelah terjadi bunga tadi didapatkan, Anda keluarkan kepada fakir miskin, tujuannya apa? Untuk bertaubat. Mana Allah terima taubat Anda? Karena Anda belum berhenti dari riba. Paham? Paham atau tidak? Selagi ada klausul itu berarti Anda masih setuju dengan riba. Kalau Anda ingin bertobat, sobekin kertas itu, coret semuanya, udah ambil uang, itu bertobat namanya. Solusinya jual mobilnya, Ustaz. Solusi ini udah dibeli atau belum? Kayaknya udah, Ustaz. Saya nggak tahu. Kalau dia belum dibeli jangan beli. Kalau sudah, minta hapus klausul yang menyatakan penalti tadi. Banyak penggantinya kok. Penggantinya bila tidak mampu dijual, silahkan barang jaminan dijual, ambil sisa utang, sisa piutang. Barang jaminan mungkin bisa lebih mahal dari mobil tadi, bisa rumah, bisa tanah dan lain-lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, anak saya ada usaha kontraktor. Jadi lebih banyak jasa yang kami jual. Itu bagaimana cara membayar jasanya Ustaz? Kadang-kadang uang itu selalu berputar, enggak. Jasa kontraktor Ibu ya. Jasa kontraktor hanya dari uang tunai yang ada di saldo rekeningnya saja. Sampai sini atau tidak. Umpamanya dia mulai usaha jasa tadi, hasil dari jasa pertama dapat berapa Ibu? Umpamanya dapat 10 juta, sampai nisab belum hitung haul. Sampai suatu saat dapat proyek besar, dapat uang tadi masuk sampai nisab. Anggap umpamanya sekarang nisab kan 85 gram emas itu karena 630 sekitar 50 jutaan. Masuk dapat uang saldo 50 juta hari ini. Ya. Tentukan pegang hari ini sama dengan berapa Rajab. Sekarang berapa Rajab? Anggap 20 Rajab. 18 Rajab. 18 Rajab ini pegang tanggal ini. Lihat saldo PT perusahaan tadi sampai 18 Rajab tahun 40. Jelas? Kalau sampai tahun 40 18 Rajab itu belum pernah di bawah 60 juta, masih di atas 60, kadang naik jadi 200, kadang naik jadi 600, kadang turun lagi, bayar tahunan, bayar segala macam karena ada bayar sanksi umpamanya segala macam, turun sampai 100, biarkan. Yang penting 18 Rajab 1440 keluar angka di waktu itu saldonya adalah sekitar 550 juta kali 2,5% berikan kepada fakir miskin. Jelas Ibu? Kalau Anda 18 Rajab waktu itu ya ternyata ada kesalahan proyek yang harusnya dibuat seperti demikian, atau terlambat dia menyerahkan pekerjaan sehingga diberikan sanksi ya, atau barang alat kerjanya hilang, rugi kan dia jadinya.
terjadi kerugian uang rupiah tadi, tinggal lagi 2 hari lagi sebelum 18 Rajab, umpamanya 10 Rajab 1440. Pada waktu itu terjadi kerugian sehingga uangnya lagi saldonya jadi 30 juta. Sampai nisab tidak ada zakat. Nanti hitung haul lagi sampai start haulnya kapan, sampai 60 juta. Umpamanya di bulan Zulhijjah dapat proyek lagi, dapat nilai 100 juta. Berarti Zulhijjah tadi hitung haulnya, yang haul pertama putih. Jelas cara menghitungnya? Allah. Kalau tanaman seperti mobil, alat-alat yang kita punya itu tidak dihitung kan? Itu mau dijual? Tidak. Ya tidak dihitung, dihitung hanya uang rupiahnya saja. Jadi tidak sama ada jasa dagang yang seperti itu. Kalau yang toko tadi itu barang dijual, barang aksesoris kan dijual, itu harta dagangan. Kalau ibu jasa bukan dagangan. Cukup ya, semoga. Assalamualaikum. Masih ada yang bertanya? Adalah. Anak bekerja pada suatu instansi yang mengeluarkan banyak perizinan, Ustaz. Masya Allah. Pegawai negeri berarti antum? Iya, Ustaz. Hari ini libur. Anak lagi Cuti. sekolah. Masya Allah. Tugas sekolah muamalat bagus. Sehingga hari ini lagi ada kuliah, Ustaz. Gak ada masalah, ini kan juga kuliah umum ini ya. Terus jadi ada banyak perusahaan yang menawarkan ke anak itu jadi minta tolong untuk jadi orang piaraannya gitu. Ya, bukan orang Ya, piaraan, kira-kira seperti itu lah ya. seperti itu. Jangan mau akhi bilang perusahaan kau yang pertama kali saya akan cut di dalam perizinan karena kau menyuap orang di dalam. Berani antum? Kebetulan anak itu bukan pemegang keputusan apakah Ketika lewat di meja Anda jangan uruskan dia. Mereka tidak lewat meja saya, jadi Untuk meja apa? jadi maksudnya di bagian lain, Ustaz. Mungkin instansi ada juga, cuma di bagian lain, Ustaz. Terus Kemudian semoga saya doakan antum selesai S3-nya, nanti antum pemegang kebijakan di perusahaan, di kantor tadi, berikan kebaikan kepada kaum muslimin. Karena yang merusak ini biasanya orang non muslim, dibayarnya personal yang ada di instansi tadi untuk menjadi orang piaraannya. Ya, hal ini terjadi sehingga orang-orang muslim di negara ini, pemilik negara ini, ketika mengurus urusannya susahnya luar biasa. Ya, karena para aparat tadi sudah terbiasa menjadi piaraan orang-orang kafir tadi. Masalahnya bukan masalah ini saja ya akhi, masalahnya adalah masalah din. Anda kalau tidak memperjuangkan itu, haram gaji Anda. Allah barik fiik. Sebentar ya Bu, sebentar, ini lagi genting. Teruskan. jadi Ana sudah bilang ke mereka, jadi kalau untuk pengurusan semuanya itu tidak dipungut biaya. Terus mereka minta tolong Ana untuk menyiapkan dokumen, artinya merapikan dokumen mereka. Jadi untuk Itu bagian kerjaan tuh di perusahaan, di instansi. Bukan. Ya udah jangan kerjain. Anda digaji pemerintah bukan untuk itu, lalu Anda kerjain, makan waktu kerja, namanya rishwah, korupsi namanya. kalau di hari libur, Ustaz, Silahkan, tapi instansi ngasih Anda libur untuk libur bukan untuk kerja. Juga tidak amanah namanya. Karena kalau Anda kerja 27 hari 24 jam, tentu Anda akan bekerja pada jam kerja dengan kondisi lelah. Makanya diberi libur. Biarkan nikmati hidup. Anak istri Anda juga punya waktu untuk Anda nikah dong. sudah. Makanya si bapak di rumah juga kerja, di kantor juga kerja katanya. Gajinya dapat begitu-gitu aja, habis entah kemana, hilang keberkahan. Dengan anak istri malah ribut. Allah barik fiik. Allah salimku. Ya, ibu yang terakhir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalnya kita mau menyatuni anak
yatim atau amalan-amalan Ustaz, ini kan berupa uang atau bingkisan. Boleh nggak Ustaz kalau kita niatkan untuk membayar zakat? Anak yatim, kalau anak ini bapaknya adalah triliuner di negara ini, warisan yang dia terima sampai 2000 triliun, boleh dia terima zakat ibu? Haram Anda beri zakat ke dia. Bukan Ustaz, biasanya kayak anak yatim yang diambil dari yayasan-yayasan. Yayasan itu belum tentu bapaknya miskin, kemungkinan dia ditendang oleh ibunya atau keluarganya yang lain ini menguasai harta bapaknya, kecuali Anda tahu bahwa anak yatim ini adalah kerabat Anda dan warisan bapaknya memang tidak ada, bapaknya wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta warisan. Kalau warisan yang tanah 5 hektar dapat anak tadi, kemudian Anda berikan zakat, enggak halal diterima zakat. Tanah 5 hektar berapa harganya sekarang di depan Monas? Berapa harganya? Kaya raya kan ya? Jelas saya maksud ibu. Kalau Anda tahu bagaimana kondisi anak yatim tadi, siapa bapaknya meninggal dan Anda tahu dia tidak mampu, ya silahkan, boleh. Yang menula juga begitu. Yang menula kadang dimasukin ke panti-panti tadi oleh anak-anaknya karena anak-anaknya ingin menguasai hartanya. Ya atau tidak? Yang penting hal seperti ini malah Anda berikan bantuan hukum untuk menula tadi agar dia mendapatkan hartanya dan hidup layak, bukan di panti. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau Anda tahu memang kehidupannya susah, anak-anaknya pun pada susah, ya. Tapi kalau anaknya mampu, Anda ingatkan kepada dia, hei Mas, Mbak, Anda dengan memelihara orang tua, hidup Anda akan berkah, surga Anda ada di situ. Rasulullah SAW mengatakan, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Ketika salah seorang sahabat ingin minta izin berjihad, dia mengatakan ibunya melarang. Lalu Rasulullah mengatakan, tinggal di bawah kakinya, di sana surga. Anda masuk surga Mas, Mbak? Kalau Anda masuk surga, ambillah ibu bapak Anda dari panti, ya. Akan Anda lihat nikmatnya keluarga Anda, keberkahannya. Dia bilang, suami saya, istri saya. Jangan korbankan orang tua Anda untuk suami dan istri Anda, dan nasihati dia. Semoga akan menjadi orang yang baik, suami dan istri Anda tadi. Karena kalau suami dan istri Anda tidak menerima orang tua Anda, berarti dia tidak ingin Anda masuk surga. Dan tidak ada keluarga yang menjadi amburadul karena orang tua yang dipeliharanya. Pasti akan menjadi keluarga yang berkah di dunia dan di akhirat. Allah barik fiik. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا